Shalom, jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya semua? Kami semua para pemimpin berharap Bapak Ibu semua saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Sudah 2 bulan lebih kita semua berada dalam keadaan pembatasan sosial berskala besar. Dan kita sudah mendengar kebenaran tentang bagaimana kita harus berespon benar, memiliki sikap hati benar, dan kita berada dalam komunitas yang saling membangun. Dan hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dengan saya siap berubah. Mengapa saya katakan saya siap berubah? Karena banyak orang yang benar-benar tidak siap berubah. Bahkan berubah lebih buruk, bukan berubah lebih baik. Crisis is a chance to change. Krisis adalah kesempatan untuk kita berubah. Dan di manakah posisi Tuhan di dalam kejadian-kejadian peristiwa ini? Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam Roma pasal ke-8 ayat 28 dan 29. Saya bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja. Allah tetap berdaulat. Semua yang terjadi di dunia ini dalam hidup kita masing-masing di dalam kontrol Tuhan Allah semesta alam. Jadi Allah sangat maha tahu apapun yang sedang terjadi dan semua atas izinnya Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan kecewa dengan Tuhan. Bahkan jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan katanya turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk krisis ekonomi yang sedang terjadi. Termasuk saat ini ada virus COVID-19 yang sedang melanda dunia. Bahkan sudah tertulis di dalam firman Tuhan tentang tanda-tanda di akhir zaman ini. Termasuk salah satunya wabah dan kelaparan Bapak Ibu. Dan kita akan lihat di sini kalau kita yang mengasihi Tuhan. Kita yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Justru kesempatan untuk kita diubahkan Tuhan. Dikatakan kita ditetapkan, dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Proses krisis ini akan membuat kita diubah, bertumbuh dewasa, semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Inilah kesempatan bagi kita semua. Mari hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang mengalami satu krisis yang begitu hebat dalam kehidupannya. Siapakah tokoh itu? Namanya Ayub. Kita akan lihat di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 10-12. Dikatakan oleh firman Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ini ketika iblis sedang berkata-kata dengan Tuhan tentang Ayub. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis meminta Tuhan. Kalau Tuhan tetap melindungi Ayub begitu rupa, pasti Ayub setia kepada Tuhan. Tapi coba kalau semua yang jadi berkat selama ini diangkat dari hidup Ayub, pasti kata iblis, Ayub akan mengutuk Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dalam situasi Ayub, Tuhan izinkan iblis untuk mengganggu Ayub. Membuat Ayub tidak lagi nyaman seperti dahulu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam satu hari Ayub kehilangan seluruh harta bendanya. Ayub bahkan kehilangan anak-anaknya.
Suatu kejadian sangat dahsyat terjadi dalam hidup Ayub. Bahkan berikutnya apa yang terjadi? Ayub pun diizinkan menderita sakit kulit yang begitu rupa, menderita sekali. Bahkan istrinya, teman hidupnya sendiri, penolongnya sendiri, mengutukin dia. Ini membuat Ayub benar-benar nggak memiliki apapun lagi. Dan apa respon Ayub, Bapak Ibu yang terkasih? Kita akan lanjutkan dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang 21. Saya bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, begitu dahsyatnya respon Ayub, respon yang benar. Ayub benar-benar siap untuk menghadapi masalah itu. Dan Ayub tidak pernah mengucapkan kata-kata menyalahkan Tuhan. Ayub benar-benar menyadari kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber. Tuhan adalah pemilik dari seluruh yang ada di dunia ini. Yang ada di dalam hidup kita. Kita ini hanya pengelola. Kita bukan pemilik. Jadi kalau Ayub dipercayakan berkat, harta benda kekayaan, itu semua titipan Tuhan. Kalau Ayub dipercayakan keluarga, anak-anak yang luar biasa, itu pun semua hanya titipan Tuhan. Dan ketika Allah mengambilnya, kembali itu Allah pemilik. Allah bukan mengambil milik saya, tapi Allah meminta kembali miliknya saja. Oleh sebab itu Ayub benar-benar punya sikap hati, tidak menyalahkan Tuhan. Dan dia bahkan mengakui kedaulatan Tuhan. Luar biasa. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu hari-hari ini begitu menderita dalam keadaan krisis ini. Secara emosi Bapak Ibu diserang kekhawatiran dan ketakutan. Secara ekonomi Bapak Ibu juga menderita kekurangan. Tapi mari kita belajar bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita mengakui kembali kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau lanjutkan. Selama kita hidup di dunia ini, ada yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Apa itu? Perubahan itu sendiri. Bahkan Tuhan berkata di Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan tidak mau kita berubah malah menjadi seperti orang dunia. Tapi Tuhan mau kita terus berubah. Pembaharuan pikiran, pembaharuan sikap hati, pembaharuan karakter, pembaharuan rohani kita, pembaharuan dalam segala aspek hidup kita untuk semakin mengenal dan memahami kehendak Tuhan. Semakin hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan itu baik, berkenan, dan sempurna. Tidak ada yang boleh tinggal tetap bahkan lebih buruk. Kita diizinkan mengalami segala situasi untuk membawa kita berubah semakin menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh itu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan selalu mau berbicara kepada kita anak-anaknya. Yang pertama cara termudah adalah Allah berbicara lewat firman Tuhan. Allah berbicara ke hati kita masing-masing. Kita mari buka telinga rohani kita. Kita mau asah kepekaan kita. Selalu bertanya apa kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan lewat kejadian-kejadian ini. Pasti Tuhan berbicara kepada kita. Karena itulah kerinduan Dia yang paling dalam. Tapi seringkali kita mungkin menutup telinga kita. Kita seringkali kurang peka mendengar suaranya. Kita seringkali kurang mencari firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan izinkan proses yang kedua. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, istri atau suami kita sendiri, bahkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, menegur kita, menasihati kita. Supaya kita berubah Bapak Ibu yang terkasih. Dan juga komunitas kita, pemurid kita, bahkan orang-orang di komsel kita. Akan Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan berbicara kepada kita.
Tapi apakah kita juga siap dinasihati? Apakah kita siap ditegur? Seringkali banyak orang tidak mau berubah. Bahkan orang itu semakin keras hatinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, terpaksa cara yang ketiga. Tuhan izinkan situasi di sekeliling kita. Situasi di negara kita. Situasi di dunia ini. Bahkan lewat COVID-19, lewat krisis yang terjadi saat ini. Tuhan mau berbicara kepada kita. Kalau sudah sampai titik ini, kita masih mengeraskan hati. Kita orang yang paling tidak siap menghadapi saat ini, Bapak Ibu yang terkasih. Oleh sebab itu, saya ingin menunjukkan satu kurva perubahan yang akan terjadi dalam siklus hidup manusia. Ya, kita akan lihat sama-sama di layar Bapak Ibu, ada 4 fase dari perubahan. Fase yang pertama adalah fase ketika kita baru mengalami situasi krisis ini. Kita mengalami suatu keadaan yang tidak bisa menerima. Kenapa ini semua terjadi? Kita deny, kita menolak, kita sulit bisa menerima ini semua. Dan ini kita mau pertahankan, kalau bisa tidak terjadi. Kita mau pertahankan situasi sebelumnya, tidak boleh berubah. Oleh sebab itu kita shock, kita kaget. Dan apabila kita menerima hoax itu akan memperburuk situasi. Kita membutuhkan informasi. Kita perlu mengkomunikasikan kebenaran kepada orang-orang yang bahkan dikuasai tipu daya si jahat. Ini fase yang pertama. Dan kembali kita akan menuju kepada titik yang akan lebih frustrasi. Karena keadaan yang kita ingin berubah ternyata tidak berubah. Kita yang harus berubah. Kita semakin frustrasi, bahkan masuk fase kedua, kita terjun kepada tahap depresi. Ini titik nadir, titik paling bawah. Kita merasa semuanya jadi kacau, disruption. Semuanya berantakan, tidak seperti yang kita mau. Ini semua membuat kita tidak nyaman, Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kemarahan, kekesalan, kekecewaan menguasai hati pikiran kita. Dan saat inilah kita membutuhkan ketenangan. Kita butuh support dari orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, komunitas kita. Untuk membuat kita bisa bertahan di situasi yang paling nadir ini. Dan bila kita bisa melewatinya, maka kita lama-lama mengalami hal-hal yang perubahan. Hal yang berbeda. Kita mulai explore apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan. Dan kita mulai menerima situasi yang ada. Bahwa kita ternyata sudah di PHK. Bahwa ternyata gaji kita sudah dipotong. Bahwa ternyata pekerjaan kita sudah tidak bisa lagi berlangsung seperti biasanya. Bahwa bisnis yang kita jalankan akhirnya benar-benar berantakan. Kita bisa menerima itu semua. Dan kita bahkan bisa benar-benar mulai bangkit. Dan kita akhirnya mengambil sebuah keputusan. Saya mau bangkit. Saya mau berubah. Saya siap berubah. Akhirnya kita menyatukan, mengintegrasikan semua yang ada pada kita. Kita bawa kepada Tuhan. Dan kita menemukan kehendak Tuhan. Rencana Tuhan yang selanjutnya untuk kita melangkah bersama Tuhan. Ini satu kurva yang akan dilewati semua kita para pemenang, Bapak Ibu yang terkasih. Dan saya ingin bertanya kepada para hadirin semua jemaat yang ada di rumah. Di manakah posisi Anda saat ini? Apakah masih di tahap yang pertama? Atau sudah di tahap yang kedua di saat Anda di titik nadir? Apakah di saat tahap ketiga? Anda sudah mengambil keputusan, bahkan Anda bangkit, Anda rebuild, Anda bangun kembali. Hidup yang baru bersama Tuhan. Banyak orang berkata a new normal. Tapi saya mau berkata a new level. Kita naik kelas di hadapan Tuhan. Kita makin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita memiliki satu komitmen. Kita bersyukur kita bisa merayakan kemenangan ini. Bahkan kita bangkit melakukan perkara-perkara baru. Perkara-perkara yang dahsyat bersama Tuhan. Raja segala raja. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih. Saya ingin kita belajar dari satu tokoh atau perumpamaan di Alkitab.
tentang anak bungsu. Bapak Ibu mungkin sudah tahu anak bungsu atau anak yang hilang ini. Di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-17 mulai, saya mau kita baca bersama-sama peristiwanya. Lalu ia, si anak bungsu, anak yang terhilang ini menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu kisah ini. Anak yang bungsu dalam keadaan krisis yang begitu hebat. Kalau dia sudah sebelumnya terima warisan dan dia akhirnya foya-foya melakukan berbagai dosa, judi, main perempuan sampai habis semua harta bendanya. Bahkan dia berakhir di penjaga babi. Bahkan di kandang babi pun dia tidak bisa makan apa-apa. Dia begitu kehilangan apapun. Dia mengalami krisis yang begitu hebat. Tetapi kita mau lihat bagaimana fase kebangkitan dari anak bungsu ini. Kita akan lihat fase yang pertama, yaitu apa? Tahap kesadaran. Bapak Ibu yang terkasih, sadarkah kita masing-masing tentang keadaan kita yang sebenarnya? Si bungsu sadar bahwa kalau dia tetap di kandang babi itu, dia akan melarat, betul-betul melarat. Dan dia lihat bagaimana keadaan rumahnya. Dia berkata bahwa kalau saya tetap di sini, saya pasti akan mati kelaparan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau belum sadar, coba bayangkan kalau seandainya keadaan ini gak berubah dalam waktu singkat, bagaimana keadaanmu? Pasti akan lebih buruk, bukan? Yang pertama, sadar dulu keadaan kita yang sebenarnya. Tetapi yang kedua, anak yang bungsu itu mau. Dia mau bangkit dan pulang. Dia berencana, saya tidak mau tinggal di sini, saya mau pulang saja. Jadi yang kedua adalah tahap mau. Bapak Ibu, kalau kita nggak mau berubah, maka kita akan hancur betul-betulan Bapak Ibu. Tetapi yang kedua, harus ada kemauan untuk berubah. Kita harus tinggalkan keadaan kita yang sekarang ini bersama Tuhan. Kita berpikir pasti Tuhan sudah punya rencana buat kita. Tuhan berdaulat, maka saya mau kembali kepada kehendak Tuhan saja. Saya mau cari Tuhan. Maka kita akan sungguh-sungguh membayangkan apa sih sebenarnya maunya Tuhan buat hidup saya. Ini tahap yang kedua. Dan tahap yang ketiga, ada keyakinan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita orang benar. Maka anak bungsu itu yakin, saya pasti diterima oleh Bapakku. Saya mau pulang saja. Saya yakin saya bisa. Oleh sebab itu Bapak yang terkasih, kita harus berserah penuh pada Tuhan. Kita mau siapkan juga seandainya. Ya waktu itu si bungsu berpikir kalau seandainya saya pulang tetapi Papa tidak terima lagi saya sebagai anak yang kurang ajar ini. Anak yang memberontak ini. Anak yang sudah bikin malu Bapak ini. Saya pun akan meminta kalau boleh jadi budak. Jadi hamba saja. Saya ingin pulang. Tetapi saya tidak masalahkan apa posisi saya. Jadi Bapak Ibu, si bungsu punya pilihan-pilihan. Tetapi dia yakin pasti dia diterima. Entah sebagai anak ataupun sebagai hamba atau budak. Kita yakin Tuhan pasti mempunyai rencana yang besar buat kita. Oleh sebab itu tahap yang keempat adalah urgensi. Kalau Bapak Ibu tunda-tunda untuk berubah, tunda-tunda untuk memulai yang baru yang Tuhan sudah ingin kita lakukan, maka krisis ini akan lebih panjang buat dirimu. Tetapi bila kita mau segera bertindak, langsung segera taat,
pasti ada anugerah kasih karunia untuk kita mampu melakukannya. Dan tahap yang kelima adalah upaya. Si bungsu perlu waktu untuk melangkah berjalan menuju rumahnya. Saya tidak tahu persis berapa jauhnya rumahnya dengan tempat kandang babinya itu. Tetapi pasti ada waktu lumayan untuk dia melewati proses itu. Dan tidak heran juga akan ada godaan-godaan bisa datang kembali buat si bungsu itu untuk kembali jatuh di dalam dosa atau dibujuk untuk distract, untuk beralih fokusnya dan akhirnya batal pulang. Tetapi si bungsu tetap harus didampingi oleh Tuhan untuk dia boleh pulang. Kita pun dalam proses upaya ini perlu komunitas yang mendampingi kita untuk kita boleh bertahan di dalam segala godaan, cobaan, dan segala emosi yang berkecamuk dalam hidup kita. Segala pikiran, tipu daya yang campur aduk di dalam hidup kita. Kita terus didampingi secara intensif, secara intensional sampai kita bisa sampai ke rumah Bapaknya. Si bungsu ke rumah Bapaknya kalau kita sampai kepada kehendak Bapa, kehendak Tuhannya. Dan tahap yang terakhir adalah memang kita sudah masuk kepada level tertinggi yang disebut penuh roh, penuh iman. Ini satu sikap hati para pemenang Bapak Ibu. Di Alkitab saya beri 2 contoh tentang orang yang dipuji Tuhan sebagai orang yang levelnya penuh roh dan penuh iman. Yang pertama adalah perwira yang memiliki hamba yang sakit. Perwira ini tahu otoritas dan dia mengakui Tuhan itu punya otoritas atas segala kuasa di muka bumi, termasuk atas segala penyakit. Lalu Tuhan puji perwira ini. Di Lukas 7 ayat ke-9 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Tuhan mau kita penuh iman kepada Tuhan. Dan yang kedua contoh tentang Barnabas. Barnabas seorang yang penuh roh, penuh iman. Dia bisa melihat Saulus yang baru bertobat, ini benar-benar akan dipakai Tuhan dahsyat di kedepan dalam kehidupannya. Padahal gereja Tuhan waktu itu takut. Saulus sang teroris ini yang dulunya banyak menganiaya, membunuh banyak umat Tuhan. Apakah benar-benar sudah bertobat atau pura-pura bertobat? Gereja penuh ketakutan melihat pertobatan yang dicurigai. Tetapi Barnabas, dikatakan Kisah 11 ayat 24 dan 25. Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan lewat Barnabas, Saulus boleh bangkit, Saulus boleh kembali dipakai Tuhan, bahkan lebih dahsyat lagi masuk dalam panggilannya yang dahsyat dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita juga mau lihat orang ada yang belum sadar-sadar juga ketika keadaan ini sedang melanda dunia, melanda Indonesia, bahkan melanda hidupmu masing-masing. Dan ini disebut level deep zone atau level yang minus, level yang salah Bapak Ibu yang terkasih. Saya ingin kita lihat yang pertama yang disebut orang bodoh. Karena tidak tahu kehendak Tuhan, karena tidak tahu kebenaran, orang yang bodoh dia perlu diberitahu. Kita yang mengerti bahwa orang ini tidak paham atau gagal paham, mari Bapak Ibu kita akan memberitahu kebenaran kepada orang ini. Amsal 12 ayat ke-15 dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat ia bijak. Banyak orang tidak tahu bagaimana ganti pekerjaan, bagaimana ganti bisnis, bagaimana memulai sesuatu yang baru. Mereka tidak punya pengetahuan sama sekali. Kita sebut ya orang bodoh. Tetapi orang bodoh butuh ditemani, butuh diajari. Saudara bisa belajar dari berbagai Zoom seminar yang diadakan di berbagai media. Untuk saudara bisa benar-benar mendapatkan pencerahan, mendapatkan impartasi pengalaman dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang-bidang tersebut. Dan kita akan bisa shifting, kita bisa berubah dan memulai yang baru dalam hidup Bapak Ibu. Baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis dan apapun yang Tuhan mau kita lakukan saat ini. Dan orang yang bodoh ini kalau dia makin mengeraskan hati disebut orang yang bebal. Ya, orang bebal itu adalah
di dalam Amsal 18 ayat kedua, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Orang bebal levelnya dia tidak bisa dikasih tahu. Dia tidak mau tahu, bahkan dia hanya curhat kekesalannya, curhat kemarahannya. Tapi ketika diberi nasihat, dia tidak mau dengar-dengaran. Dia tetap kekeh, tetap ngotot kepada prinsipnya, kepada pendiriannya. Orang bebal lebih buruk lagi. Dan kalau dia tetap mengeraskan hati, maka dia pada titik yang paling berbahaya disebut orang degil. Orang degil dalam Yeremia 18 ayat 12 dikatakan, tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri. Dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Orang degil, dia bahkan mengejek semua nasihat usulan dari berbagai sumber yang baik itu. Gak ada gunanya. Saya mau ngikuti maunya saya sendiri. Dan akhirnya orang yang degil ini benar-benar akan hancur. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita evaluasi sikap hati kita masing-masing. Di manakah level sikap hati, level respon kita terhadap perubahan? Apakah kita sudah sadar? Apakah kita sudah mau? Apakah kita bahkan sudah yakin? Apakah kita bahkan udah urgensi untuk bertindak? Apakah kita sudah melangkah dan sedang mengupayakan? Dan kita sampai pada tingkat kita benar-benar percaya total, penuh roh, penuh iman dengan Tuhan. Atau malah sebaliknya, kita tetap tinggal bodoh, tidak tahu apa-apa, dan tidak mau belajar. Akhirnya kita menjadi bebal, dan lebih parah lagi, kita menjadi degil. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata banyak anak Tuhan, bahkan di akhir zaman ini menjadi murtad. Kecewa dengan Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan akhirnya meninggalkan imannya karena penderitaan yang dia alami. Ayub sudah melewati masalah yang begitu hebat. Mungkin kita tidak seperti Ayub yang sangat parah penderitaannya. Tetapi Ayub akhirnya tidak dari mulutnya menyalahkan Tuhan. Tidak menyangkal imannya. Bahkan Ayub terbukti orang yang setia, penuh roh, penuh iman. Dan Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat, berlipat-lipat kali diberkati Tuhan. Luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau tiba di bagian terakhir. Siapakah kita? Apakah kita siap berubah? Bapak Ibu, ada 3 jenis orang yang punya respon berbeda terhadap perubahan. Yang pertama disebut the quitters. The quitters adalah orang yang penakut, orang yang pecundang, orang yang sudah menyerah di awal perjalanan. The quitters akan melihat semua gunung ini sulit untuk didaki, sulit untuk dijalani, dan dia menghindar. Dia tidak mau masuk di dalam penderitaan ini. Dia hidup di dalam keadaannya yang semula. Dia mau tetap di keadaan itu dan dia tertinggal, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kelompok yang kedua yang disebut the campers. The campers ini dia melangkah, mendaki dan melewati tantangan yang ada. Tetapi tiba di satu titik, dia ingin menikmati hasil. Dia ingin menikmati kenyamanan. Akhirnya dia buka tenda, dia camping, makanya disebut the campers. Dia mau enjoy semua jerih lelahnya dan dia berhenti di situ. Dia tidak mau melangkah lebih jauh lagi kepada rencana semula. Rencana Tuhan untuk dia sampai ke puncak kehidupannya. Dan Tuhan perlihatkan satu visi yang mulia, visi yang besar dalam kehidupannya. Dia tidak mau lewati tantangan selanjutnya. Dia mau enjoy saja kehidupannya. Banyak orang berhenti menjadi the campers. Dan dia tetap stay di saat-saat yang stuck seperti itu. Tapi kita mau jadi yang terakhir. Yaitu the climbers, the real climbers, pendaki sejati. Pendaki sejati dia melihat visi yaitu puncak gunung itu. Dia melihat visi yaitu rencana Allah yang tertinggi dalam hidupnya. Dia melihat visi panggilan mulia yang akan digenapi dalam kehidupannya. Dia ingin finishing well. Dia ingin setia sampai akhir. Dia tidak akan menyerah
apapun tantangan yang ada, dia terus melangkah bersama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, the real climbers memiliki prinsip hidup di dalam Filipi pasal yang keempat. Mari saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu ayat yang 11, 13 dan 19. Dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus dalam keadaan yang sulit, tetapi dia berkata, ini bukan karena saya punya kekurangan. Rasul Paulus mengakui, saya telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Termasuk dalam keadaan krisis yang sedang terjadi. Di ayat 13, ini ayat emas dalam hidup saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala kesulitan, segala krisis ini dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita punya jaminan Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, kasih karunia, anugerah untuk kita bisa melewati bersama-sama Tuhan. Lalu yang terakhir di ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi seluruh segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah keyakinan kita, inilah iman kita bahwa Allah kita sudah dan pasti memenuhi segala keperluan kita. Allah kita mulia, Allah kita empunya langit dan bumi. Allah kita memiliki segala-galanya yang kita butuhkan dan kita perlukan saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari jangan jadi the quitters, apalagi terjebak sebagai the campers, tetapi kita semua the climbers, pendaki sejati. Kita semua para pemenang, lebih dari pemenang, pemenang sejatinya Tuhan. Mari katakan sama-sama, saya siap berubah, saya siap bangkit, saya siap melangkah berjalan kembali bersama Tuhan. Tuhan punya rencana besar dalam hidup saya. Krisis ini tidak membuat saya menjadi hancur, tapi krisis ini membuat saya semakin disempurnakan, semakin dipermuliakan untuk menikmati kasih karunia Tuhan, untuk mengalami pengalaman iman bersama Tuhan yang dahsyat. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih kalau Tuhan izinkan krisis dalam hidup saya, tapi saya akan melihat kemuliaan di baliknya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, tutup matamu, tundukkan dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menegur kalau kami saat ini sudah hampir menyerah. Kami mungkin sudah hampir bahkan menyalahkan situasi, menyalahkan orang-orang, menyalahkan Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Kami tidak mau berespon salah. Kami mau sungguh-sungguh bangkit. Karena kami percaya Tuhan sungguh berdaulat. Dan Tuhan kontrol segala situasi yang terjadi di dunia ini. Termasuk di bangsa kami Indonesia. Termasuk dalam hidup saya dan keluarga saya. Tuhan Kau Maha tahu apapun keadaan saya dan keluarga saya. Dan saya percaya Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik. Rancangan yang sungguh pasti buat hidup saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Dan saya yakin Tuhan, saya mau dengar-dengaran suara-Mu Tuhan. Saya mau mencari Tuhan lebih lagi. Bahkan saya membuka hati, membuka telinga rohani saya untuk mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang yang Tuhan kirim buat hidup saya. Untuk keluarga saya, untuk komunitas saya, untuk pemimpin saya, untuk siapapun Tuhan bisa pakai untuk berbicara kepada saya. Dan krisis ini sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan mengubah hidup saya. Terima kasih Tuhan, saya sadar Tuhan, saya mau, saya yakin, saya urgent, saya bangkit sekarang Tuhan. Dan saya terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Saya tidak mau jadi orang yang bodoh. Saya tidak mau jadi orang yang bebal dan degil. Saya tidak mau jadi the quitters. Saya tidak mau hanya terpesona menjadi the campers. Saya mau mendaki bersama Tuhan. Melewati tantangan, melewati kesulitan, melewati masa-masa berat ini. Dan saya akan tampil sebagai pemenang. Saya akan melihat kemuliaan di balik semuanya. Terima kasih Tuhan.
Dan kami mau berdoa bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu semua akan terjadi, digenapi dalam hidup setiap orang percaya. Yang percaya sekali lagi katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.